Salam jumpa kembali pada renungan harian Embun pagi hari ini. Senang rasanya kita bisa bersekutu kembali untuk merenungkan firman Tuhan agar menjadi bahagian kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 17 ayat 5. Sai marguru tuhagiot mudo nguluki jana nada manyimbil siani. Dalam bahasa Indonesia, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Mazmur 17 merupakan doa Daud ketika dia diburu karena dia tidak bersalah. Ketika dia dikejar dengan sebuah intimidasi, namun dia tidak berbuat salah. Kalau hal ini, kalau kita ingat, berarti dalam keadaan di mana Daud dikejar-kejar oleh Saul. Karena kemarahan Saul, perasaan cemburunya kepada Daud yang mampu melebihi dirinya. Oleh karena itu, keadaan ini menjadikan Daud menjadi berlari, pergi ke padang gurun untuk menyelamatkan diri, pergi ke negeri lain untuk menjadi bersembunyi dan menghindar daripada buruan dari Saul. Namun firman Tuhan kali ini mau membuat sebuah pernyataan secara iman daripada Daud di dalam keadaan terdesak yang dia alami. Pada ayat firman Tuhan hari ini dia mengatakan pada ayat 5, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ketika diburu, ketika menjadi buronan daripada orang yang berkuasa, namun dia tidak berbuat salah, dia menetapkan kehidupannya bahwa kakinya tetap mengikuti jejak Tuhan. Saudara terkasih, di dalam keadaan terdesak, perlu kita yakini dan imani bahwa kaki kita harus tetap mengikuti langkah Tuhan. Kita tidak menjadi lari dari kenyataan. Kita tidak akan menjadi menggerutu terhadap keadaan. Namun tetap fokus secara iman bahwa langkah yang kita lakukan adalah langkah yang mengimani Yesus Kristus, yang mengimani Tuhan kita. Mungkin kita merasa terdesak. Mungkin kita merasa was-was dalam kehidupan kita. Mungkin juga kita merasa tertekan. Namun imani bahwa langkahmu adalah bersama dengan Tuhan. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kalau kita mengingat di dalam perjanjian lama, ketika Musa membawa keluar orang-orang Israel dari tanah Mesir, mereka melangkah bersama dengan Tuhan, namun terkadang dihadang oleh laut. Namun ketika mereka pasrah dan menyerahkan kepada keputusan Tuhan, maka laut menjadi kering dan bisa diseberangi. Ketika di dalam perjalanan itu tidak ada makanan, namun terhadap fokus kepada Tuhan, maka manna disediakan bagi kehidupan mereka. Langkah orang percaya adalah langkah yang bersama dengan Tuhan. Ketika ada sebuah desakan, ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, dia melihat hidupnya itu melangkah bersama dengan Tuhan. Keyakinan yang demikian perlu kita imani. Hidup kita tidak terlepas dari masalah, hidup kita tidak terlepas dari pergumulan dan persoalan. Namun pastikan secara iman engkau melangkah bersama dengan Tuhan untuk menghadapi serangan ataupun tekanan dari musuh, sehingga engkau dengan percaya diri melangkah kehidupanmu. Hari-hari kita penuh dengan persoalan, hari-hari kita penuh dengan kekhawatiran oleh karena berkepanjangan pandemi, oleh karena ekonomi yang begitu berat. Namun pastikan hidupmu melangkah dengan Tuhan. Ketika langkah kita melangkah dengan Tuhan, maka kaki kita tidak akan goyang. Kita tidak akan menjadi merasa khawatir.
kewas-wasan tidak menjadi menguasai kita, namun iman kitalah yang menjadi mengarahkan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi firman yang begitu indah yang mengarahkan kita melewati hari-hari kita. Pastikan hidupmu bersama dengan Tuhan, pastikan langkahmu melangkah secara iman. Mulai hari ini, mulailah dengan langkah iman, bukan langkah kekhawatiran. Mulailah melangkah bersama dengan Tuhan, bukan melangkah bersama dengan keinginan dan ambisi. Namun, langkahkan langkahmu bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, maka kehidupan kita menjadi disertai, dibimbing, dan menjadi dikuatkan Tuhan melewati berbagai tantangan dan persoalan kehidupan. Saudara terkasih, melalui firman Tuhan kali ini, kita mau diingatkan, memang persoalan selalu datang, pergumulan sering datang menimpa kita. Namun ada sebuah keyakinan, ada sebuah kepastian bagi kehidupan kita. Kita harus melangkah bersama dengan Tuhan untuk menghadapi berbagai serangan musuh dan tipu muslihat iblis dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan menjadi pemenang. Kita akan menjadi dimerdekakan dan dibebaskan melewati berbagai pergumulan hidup. Mari melangkah bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman ini mengingatkan kami. Firman ini mengingatkan kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih, biarlah melalui firman ini kami menjadi memiliki keyakinan langkah kami adalah langkah iman, sehingga kami tidak akan goyah dan gentar. Kami akan bersukacita melihat dan menikmati kuasa dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ketika mereka lemas, Engkau menguatkan dan menghibur mereka. Ketika mereka merasa khawatir, biarlah Tuhan menunjukkan kasih setia-Mu, sehingga mereka berjalan bersama dengan iman. Ketika mereka sakit, Engkau melawat, menyembuhkan dan memulihkan, sehingga tangan Tuhan tidak lepas daripada kehidupan. Terima kasih Bapa, berkati setiap usaha, berkati setiap pekerjaan, dan secara khusus hamba berdoa bagi yang meminta keturunan kepada Tuhan, Engkau berikan sehingga sukacita melimpah dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu dan doa kami Engkau berkati dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.